Gimana sih kita touring di Kalimantan Barat kemarin nih dengan Honda Win. Sana itu laut teman-teman. Gimana Mbak Alia, jadi boncengan capek nggak perjalanan jauh? Oli mesin sama oli kardan. Nah, lumayan tergoncang. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama kita di Warna-Warni saya, Sani dan Alia. Oke teman-teman, nah jadi hari ini kita mau pergi ke Sampit. Gas Nah, tipis-tipis lah. ya, kita mau servis salmon. Nah, jadi setelah kita touring Kalimantan Barat kemarin, kita explore Kalimantan Barat, kita masih belum ada servis salmon ya, ngecek salmon. Kita nanti bakalan cerita pengalaman-pengalaman kita, gimana sih kita touring di Kalimantan Barat kemarin. Rangkuman singkat lah. Ya. Rangkuman singkat perjalanan kita explore Kalbar kemarin. Apa aja biaya-biayanya mungkin. Nah, seperti nanti kita sharing di situ. Ya. Mungkin kendala-kendalanya juga nanti kita sharing juga. Ya, jadi kita sharing nanti sambil jalan ya di perjalanan ke Sampit. Dan kali ini kita nggak cuma berdua teman-teman, jadi kita bareng sama teman-teman di kantor. Nanti kita rame-rame ke Sampitnya. Gimana keseruannya? Ikutin aja perjalanan kita kali ini ya. Nah, jadi suasana pagi hari di Kota Kuala Bepuang teman-teman. Nah, ini ada yang baru ya, trotoarnya udah diperbaiki. Ada suasana yang berbeda lah sedikit. Ya, suasana yang berbeda. Mirip kayak di Sampit juga ya Bang Sani ya. Ini ada aspal husnanya juga nih. Nih. Nah, ini Bundaran 1 Kuala Pembuang. Halo, Dek. Belum mandi ya, Dek? Melamun adeknya ngeliatin kita. Baru bangun tidur. Aduh. Oke, sampai ketemu di rumah teman kita, Mas Agra. Nah, ini sekarang kita sudah mau berangkat ya teman-teman. Total 5 motor untuk sementara, katanya yang lain nyusul ya. Ya, Daus nunggu ya. Iya. Langsung kita gas. Outfit kita hari ini simple ya Bang Sani ya. Kita nggak pakai protektor, knee protector dan lain-lain. Karena mungkin jarak yang kita tempuh juga sekitar 170 km sampai dengan 180 km aja teman-teman. Ya, 200 kilo kurang lah. Ya. Seperti biasa ya, kalau kita mau servis rutin salmon, kita harus pergi ke Sampit dulu 3 jam ya dari Kuala Pembuang, kurang lebih. Ya, langsung aja kita jalan. Tadi teman-teman sudah duluan. Nah, ini Mas Agra. Nah, tuh di depan ada Mbak Jessica dan Mbak Nova. Nah, ini depan kita juga ada jembatan Insinyur Soekarno. Jembatan legend Kuala Pembuang. Jembatan legend Kuala Pembuang, satu-satunya ya. Satu-satunya ya Bang Sania. Iya, satu-satunya jembatan yang. Tapi di sini sungainya, air sungainya itu masih bersih loh teman-teman. Masih bersih dibanding beberapa sungai yang pernah kita lewati ya selama perjalanan kita. Ya, kebanyakan tuh sungai itu sudah warna itu kayak coklat susu. Sudah warna coklat. Sudah ya, udah kuning-kuning kayak gitu. Nah, kalau ini bersih, masih jernih gitu teman-teman. Masih jernih. Ya. Ya, masih belum tercemar lah. Iya. Kalau yang warnanya coklat itu tuh ya itu sudah banyak pencemaran. Kalau kayak jembatan Kayan, terus kemarin waktu kita di Pontianak itu aja ya, di Tayan juga sudah keruh. Kotor ya, keruh. Jadinya kita nih berangkat teman-teman jam 7.36 nih. Iya, 7.36 sekarang posisinya. Iya, nih 7.36 ya. Ya, karena saling menunggu. Ya, saling menunggu. Ini katanya tadi ada yang nunggu juga di SPBU di sana tuh, di depan. Daus ya? Iya. Daus tunggu di SPBU di depan situ. Nah, ini ada Mas Daus nih dengan Honda Win. Wah. Honda Legend juga nih. Honda Legend. Mantap. Tahun berapa tuh? Tahun berapa Mas? Tahun berapa Us? 2000 terakhir. Produk terakhir. Oh, produk terakhir teman-teman.
Jadi ini seriesnya tidak keluar lagi. Iya. Masih tangguh. Terjauh kemana terjauh? Rute terjauh pakai Honda Win. Sembulu. Nah, Sembulu. Sekitar berapa itu ya? Berapa kilo ya? Ya, Ya, gas ya. gas. Tadi kita berhenti, ternyata teman-teman masih ada yang belum ngisi BBM. Jadi kita nungguin lagi. Akhirnya hampir jam 8. Baru jalan lagi nih. Iya. Tapi nanti kita mampir lagi di pantai. Nah, jadi waktu kita touring ke Kalimantan Barat itu kan teman-teman kita ke ini ya, pesisir pantai bagian barat Kalimantan. Nah, sekarang kita menyusuri pesisir paling selatannya Kalimantan nih. Betul? Apa betul Bang Sani? Betul. Di belakang, di belakang tadi masih ada Mas Agra. Iya, kayaknya ubah formasi ya. Jessica ikut Jessica sama Fatur. Oh, ubah formasi. Iya, Nova ikut Talut. Oh, gitu. Ya, karena cewek-cewek kan. Iya, cewek-cewek. Biar nggak capek tuh bawa mobil, bawa motornya. Nah, ini kita tadi nggak jauh dari jembatan Insinyur Soekarno ya. Ini ada. Jadi di sini banyak kopra, usaha kelapa. Iya. Kopra, selain sawit ya teman-teman. Walet juga sudah pasti. Nah, Jessica sama Fatur. Ya. Agra dan yang lainnya sudah di depan. Daerah Kota Kasih, ketinggalan kita. Nah, jadi sekarang akses dari Kuala Pembuang ke Sampit itu sudah mulai enak teman-teman. Kalau di video-video kita sebelumnya itu mungkin jalannya masih banyak yang ini ya, banyak yang rusak. Nah, sekarang perlahan mulai diperbaiki nih. Sudah mulus nih aspalnya. Ya, ini udah nih masih kelihatan ya aspalnya masih baru. Nah, Mungkin yang sekarang agak rusak itu nanti di daerah Samudra ya Bang Sania. Samudra. Tapi sudah mulai perbaikan juga di sana teman-teman. ya sudah enak lah. Ya. Nah, ini kalau di sebelah kanan kita itu pantai, tapi ini terhalang pepohonan. Padahal ini udah deket banget sama pantai. Ya memang pesisir nih. Iya. Tuh kelihatan nggak ya? Berapa jumlah motor kita? Satu. Kenapa? Kelihatan 6 Di ya? depan ya? 6 sama kita ya? 6 sama Depan, kita. Talut, Daus. Ya, tadi tambahan, tadi kan 5 teman-teman. Kayak tadi tempat Mas Agra. Nah, ada tambahan Mas Daus dengan Honda Win-nya. Iya. Kenceng tuh di depan sana tuh mereka. Kita agak santai nih, giring dari belakang. Ya udah kita kasih yuk. Nah, ini teman-teman. Ada perbaikan apa nih? Jembatan gorong-gorong. Wow, hati-hati. Nah, tuh pantai tuh sana teman-teman. Nah, Oh, iya. iya gorong-gorong ya. Iya. Wih. Semoga semakin cantik lah nanti akses ke Iya. Kuala Pembuang. Pantai-pantainya juga semakin cantik, semakin Iya. bagus. Banyak juga nih dibuka tempat-tempat wisata ya Bang Sani ya. Mulai Iya. banyak. Mulai banyak dibuka pantai-pantai, tempat apa ya? Ya wisata alam lah. Iya. Kelihatan nggak ya dari sini ya pantainya? Tuh, Nah, tuh sana tuh. diangkat ya, diangkat. Nah, kelihatan nggak? Itu pantai. Nah, tuh ada kapal tuh berlayar. Ini paling berapa puluh meter aja nih pantai dah. Iya. Dan seringnya kalau pasang tinggi, Pasang tinggi ya. pasang besar. jalannya bisa banjir. Iya. Naik sini sampai sini nih airnya. Iya. Masih sangat asri. Wah, tidak banyak polusi ya teman-teman. Bibir Pulau Kalimantan bagian selatan. Iya. Jadi kita foto-foto dulu, mampir di sini. Nah, jadi dari ujung sebelah kanan sana Seruyan, terus sampai ke sana itu laut teman-teman. Kita mau foto-foto di sini dulu. A few minutes later. Nah, tadi setelah kita istirahat
teman-teman, sekarang kita lanjut lagi. Teman-teman sudah di depan, kita masih santai di belakang. Teman-teman tadi kayaknya mau istirahat di ini ya, dekat ujung Pandaran katanya ya? Ujung Pandaran. Ya. Ya, paling dari sini sekitar 15 menitan kali ya Bang Sani ya? Iya. Nah, ini kita sudah di mana nih Bang Sani? Kita di Lampuyang ya Bang Sani ya? Di Lampuyang. Di Lampuyang sih ya. Lampuyang. Daerah Lampuyang teman-teman. Jadi ini ya kayak nostalgia ya bagi kita, karena Ingat ya waktu kita di waktu kita ke arah ini ya Singkawang. arah Singkawang, ya arah Singkawang. Pemandangannya sama seperti ini nih, banyak Pohon kelapa. Iya. Tuh, suasananya juga sejuk gitu, asri. Sama lah persis seperti Mempawah, Singkawang. Aduh, enak banget. Ya, di daerah pesisir ya. Iya, daerah-daerah pesisir. Nah, ini apa nih? Desa Lestari. Apa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, so far jalannya sudah mulus banget ya Bang Sani ya. Sudah ya, kemarin berapa bulan yang lalu tuh masih berlubang-lubang gitu. Berlubang-lubang. Yang Ini video kita sebelumnya juga masih berlubang ya teman-teman. Iya. Nanti ditonton video-video yang sebelumnya. Nah, kalau ini sudah mulus. Ini sudah mulus. Oh ya Mbak Alia, mau di-sharing apa yang mau di-sharing nih terkait dengan perjalanan kita kemarin? Ya, jadi kemarin itu banyak juga ya teman-teman yang nanya gimana Mbak Alia jadi boncengan, terus capek nggak perjalanan jauh, karena teman-teman subscriber kita yang nonton video kita juga kepengen katanya ya Bang Sania ngajakin anak istrinya touring jauh, tapi gimana gitu perasaannya kalau Takut ya pertimbangannya takutnya capek di jalan gitu kan. Nah, jadi saran dari kita kemarin itu seperti yang kita terapkan di touring-touring kita sebelumnya, kita tuh maksimal perjalanan. Kita balik aja ya kameranya. Nah, jadi maksimal perjalanan kita itu teman-teman dalam satu hari itu kita 8 jam ya Bang Sani ya. Ya, sekitar 8 jam. Maksimal 8 jam dengan waktu istirahat kita per 4 jam itu kita mampir istirahat. Tapi itu bukan patokan baku ya? Iya, bukan patokan baku, tapi itu yang kita terapin kemarin. Kita kayak gitu, jadi per 4 jam kalau mau istirahat agak lama gitu kita minum. Dan kita selalu minum air putih. Kita selalu stok air putih. Ya, bawa aja botol besar ya, yang 1,5 liter tuh ya, itu dimasukin aja di bagasi motornya. Ya, jadi kita sangat menghindari perjalanan malam. Ya Bang Sani ya. Ya, semua kecuali memang terpaksa ya. Memang terpaksa. Kita ada perjalanan malam itu waktu melintasi perbatasan Kalteng dan Kalbar. Iya. Terlebih dari itu kita nggak ada perjalanan malam. Kita menghindari perjalanan malam. Jadi baiknya buat teman-teman sebelum perjalanan jauh itu dibuat dulu itinerary atau apa sih Bang Sani? Ya, bikin rundown lah. Ya, rundownnya dibikin dulu. Sebelumnya teman-teman cari informasi yang banyak dulu, dibuat catatan. Jadi estimasi jarak tempuh dan waktu tempuh itu sudah bisa diimajinasikan gitu teman-teman. Walaupun kita nggak tahu sama sekali daerahnya, minimal kita udah punya bayangan gitu. Kan sekarang informasi banyak ya. Ya, sekarang kan gampang lah, teman-teman bisa searching, googling atau nonton YouTube. Iya. Sebagai referensi. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Terus ada juga yang banyak nanya tentang biaya. Biaya BBM sih yang paling banyak. BBM-nya berapa dari Kalimantan Tengah, kita khususnya di Kuala Pembuang ke Sampit, terus ke daerah Kota Waringin Barat, masuk ke Lamandau ya Bang Sani ya, kita ya, sampai ke Kalimantan Barat, terus ke dua perbatasan Aruk, Entikong. Nah, itu kita totalnya lumayan hemat sih ya menurut kita ya. 3.133 km. Itu cuma sekitar 1 juta. Nggak nyampe 1.100.000. Iya.
Mbak Alia buat rinciannya. Ini rinciannya ini ya, kita ngisi di mana aja. Ya. Dan kita kebanyakan pakai Pertamax. Ada beberapa kali, ada beberapa kondisi kita pakai Pertalite. Nah, rinciannya kayak gini. Kita pakai Pertalite pun karena memang waktu itu Pertamax kosong. Susah menemukan Pertamax ya Bang Sanian. Iya. Nah, itu jadi untuk BBM ya menurut kita masih hemat lah ya untuk jarak 3.000 sekian itu 1 jutaan di aja. 1 jutaan. Kita Salmon ya, motornya Honda PCX 160 teman-teman. Ya, hitungannya irit sih. Ya, untuk irit. motor Matic irit. Motor Matic. Nah, jadi kita perjalanan kemarin itu kan total 11 hari teman-teman. Kita nginap dan jalan-jalan di dalam kota lah. Dalam kota di Pontianak dan Singkawang kita kemarin nginap 3 hari 2 malam. Terus apa lagi ya? Penginapan Bal ya. Nah, oh ya, untuk penginapan kemarin ada juga yang nanya penginapannya gimana. Nah, jadi kalau penginapan sih tergantung masing-masing ya teman-teman, nggak bisa kita pukul rata, nggak bisa disamain. Jadi masing-masing. Kalau untuk di kita kan nginapnya di Lamandau ya kemarin di Nangabulik. Pertama di Mandau. Nangabulik kita udah searching teman-teman, yang paling murah itu penginapan di range harga 200 ribuan per malam. Nah, di range 200 ribu sampai 250 itu udah yang paling murah untuk di Kabupaten Lamandau. Nangabulik ya? Iya, Nangabulik. Nah, selanjutnya itu kita nginep di Pontianak. Kalau di Pontianak sih banyak pilihan, mau yang dari yang paling murah sampai mahal. Kita kemarin milih yang paling murah, yang paling murah, nyaman lah, paling nyaman. Nyaman dan murah. Yang penting sih nyaman ya Bang Sani ya. Iya. Yang penting nyaman karena itu untuk kita istirahat. Jadi kita itu kemarin ngambil yang 150.000 per malamnya. Itu kita berapa malam? 3 malam ya? 3 malam, jadi 450.000 di Pontianak. Ya. Nah, sama juga dengan Singkawang teman-teman. Kita juga pilih yang murah dan nyaman, itu di range harga juga sekitar 150 ribuan Singkawang. per malamnya. Terus kalau kita ke Aruk kan kita nggak nginap ya, kita balik ke Singkawang, lanjut kita nginapnya di Sosok. Nah, kalau di Sosok kemarin itu di Hotel 22 itu kita kamar bawah, yang di bawah di lantai dasar itu 250 per malamnya. Kalau nggak salah ya, tapi nanti Mbak Alia cantumkan, kalau nggak salah sih ada notanya juga. Ya, nanti Mbak Alia dilihatin aja nota-notanya. Mbak Alia cantumkan nota-notanya. Ya, kita belum cerita berapa sih biaya makan selama perjalanan touring itu. Nah, mungkin Mbak Alia bisa sampaikan. Kalau untuk harga ya, makanan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat sih nggak jauh beda. Jadi yang paling murah ada yang mulai harga 10.000 ya Bang Sani ya. Ya, 10.000 ada. 10.000-an ada. Pokoknya kalau teman-teman punya budget 10.000, insya Allah kenyang. Masih bisa lah. Iya, masih bisa. Kayak makan nasi goreng Iya, nasi gerobakan gerobakan juga udah enak banget tuh kalau di Kalimantan Barat teman-teman. Itu harganya 10.000, 12.000 lah sekitaran itu. Sekitaran itu udah sama minum, 15.000 udah sama minum biasanya. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terus ya kalau cemil-cemilan, nah di Kalimantan Barat kan banyak tuh variasinya lebih banyak daripada Kalimantan Tengah. Dan harganya sih masih standar ya. Standar sih, masih terjangkau. Kayak yang kita cobain kemarin itu cehuntiao. Nah, itu jajanan manis ya, jajanan manis dari khas Pontianak. Itu cuman 11.000 harganya, satu mangkok udah kenyang. Itu sudah komplit ya? Iya, udah komplit. Ada ya pokoknya udah komplit lah, kenyang. Nah, sekarang kita sudah masuk Sampit teman-teman. Di depan kita di bundaran KB ya Bang Sani ya? Iya, bundaran KB. Bundaran KB, di depan kita ada transformer. Sebesar ya mobilnya, ada alat berat. Nah, ini dia bundaran KB. Bundaran KB. Jadi ini kita langsung ya teman-teman, langsung ke
ini ke dealer Honda, seperti dealer Honda yang sama ya kayak di video kita sebelumnya. Ini kebetulan servis gratis terakhir yang ketiga untuk salmon dari awal pembelian dulu ya. Iya ya. Nah ini udah masuk Sempit, Kota Waringin Timur. Jadi kita langsung menuju Jalan Ahmad Yani. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman, cerita pengalaman kita touring Kalimantan Barat kemarin. Akhirnya sampai juga di dealer Honda Jalan Ahmad Yani ya. Semoga antriannya nggak terlalu panjang, jadi kita tidak terlalu lama menunggu. Servis tunnel ya. Ya teman-teman, jadi si salmon sudah masuk ke ruang servis. Jadi tadi ditanya sama administrasi di depan apa aja Bang Sani yang diganti. Itu ganti oli pasti. Ganti oli ya. Oli. Dua ya tadi ya. Oli mesin sama oli kardan. Nah, sama tadi Bang Sani minta kencangin apa Oh iya, sih sama gasnya? gasnya salmon itu waktu kita touring kemarin kan setelah 3.000 lebih itu kerasanya itu kayak apa ya, kayak longgar gitu loh, jadi spasinya itu terlalu jauh. Nah tadi minta dikencangkan lagi, dirapatkan lagi. Itu aja sih, nggak ada ini. Oke teman-teman, nah kita sudah selesai servisnya, tadi udah bayar 88.500. Nah sekarang kita mau lanjut cari makan karena udah siang juga ya. Nanti kita ngobrolnya kita lanjutin di tempat makan aja. Ini Bang Sani lagi siap-siap, Mbak Alia juga mau siap-siap. Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah di KFC. Bang Sani sudah makan duluan. Sampai mana tadi pembahasan kita tentang makanan di Pontianak ya teman-teman. Untuk harganya sendiri memang masih terjangkau. Jadi kembali ke teman-teman maunya makan yang seperti apa. Dari kita sih range harganya sekitar 10 ribuan itu sudah kenyang ya. Tadi kita juga cerita jajanan apa street food, coipan, nah itu coipan. banyak ya. Itu juga murah-murah teman-teman. Per bijinya Per tuh bijinya 2 ribuan. Ya. Jadi kalau kita beli satu paket itu satu piring ya sekitar 10 sampai 20 ribu lah sekitar gitu. Oke, kita sambil makan ya teman-teman. Karena udah aja makan siang juga. Dan kita nanti harus PP ke Kuala Pembuang lagi. Nah untuk kendala Bang Sani, kendala. Kalau kita kemarin sih alhamdulillah ya. Nggak ada kendala yang ini ya, yang benar-benar berat. Kita mungkin trouble di knalpot. Knalpot kita sempat bocor. Akhirnya kita agak boros waktu sampai pulang ke Kuala Pembuang. Untungnya bocornya itu pas udah kita arah balik. Ya, arah balik bocornya. Nah, itu knalpot pas di Kuala Pembuang, Bang Sani perbaiki, Bang Sani las ya, walaupun lasnya juga nggak ada yang benar-benar bagus ya di Kuala Pembuang. Jadi ya, lumayan lah untuk menambal bocornya. Nah, setelah itu gasnya itu agak kendor kemarin tuh. Jadi kita harus muter kayak sampai habis tapi kok belum maksimal gasnya. Nah tadi waktu servis tadi gasnya sudah dibaiki, sudah dibenerin, gasnya sudah maksimal. Jadi space untuk putaran gasnya itu sudah maksimal, sudah enak kok. Untuk digeber-geber sedikit sudah kerasa, nggak perlu harus terlalu dalam nariknya. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Hujan ya, kita terkendala hujan, cuaca itu cuma 1 hari aja waktu posisi kita di Sosok. Ya, seperti di video kita sebelumnya yang pernah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi kan kita harusnya itu dari Singkawang itu langsung dari Singkawang sampai Sosok itu kan kita sampai Sosok itu kan kita siang, masih jam 11-an. Nah, harusnya kita setelah makan siang itu lanjut ke perbatasan Entikong. Tapi karena terkendala hujan, akhirnya kita besok paginya baru kita berangkat ke Entikong dan langsung balik ke Nangabuli, ke Lamandau. Nah di situ menurut kita challenge banget ya Bang Sani, karena di luar dari dugaan kita, cuaca kita nggak bisa ini ya. Kita nggak bisa ngatur lah. Nggak bisa ngatur, bukan pawang hujan kita. Nah jadi jadi akhirnya kita pagi ke Entikong dari Sosok, kemudian langsung balik ke Nangabuli dan akhirnya kita di situ kemalaman. Jadi nyampe Nangabuli itu jam 7 malaman ya, hampir setengah 8. Nah di situ kita karena juga medannya kita nggak terlalu hafal, terus naik turun untuk jalannya sendiri aksesnya naik turun, jadi
agak sulitnya di situ sih, dan malam hari lagi. Sampai perbatasan itu kan kita cuma sore ya, sampai Sore. perbatasan Jam sore. 5, pas jam 5. Nah, dan ekstrimnya itu, jalan ekstrimnya itu setelah dari perbatasan itu, perbatasan provinsi dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah. Itu sih teman-teman. Oke, kita makan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai makan siang. Makan siang, makan nasi sama ayam. Iyalah, menunya di KFC itu dong. Oh, saran aja teman-teman. Jadi dari pengalaman kita touring kemarin, walaupun kita walaupun kita bikin jadwal, bikin ketentuan untuk diri kita, jalan itu, ridingnya itu harus siang hari, tapi tetap kita nggak tahu kan kapan ada sesuatu dan lain hal akan terjadi. Jadi kemungkinan kita tetap akan bisa jalan atau menempuh jalan itu di malam hari. Oleh karena itu, saran Bang Sani ya teman-teman, kalau touring baiknya motornya dipasang lampu tembak, lampu panjang, karena kemarin belum sempat pasang. Ya, kita kemarin karena nggak punya lampu panjang, nggak punya lampu tembak, jadi berapa kali tuh masuk lubang, wah lumayan tergoncang. Jadi memang harus full persiapan, preparation yang maksimal teman-teman. Ya seperti teman-teman tahu kan, Kalimantan Tengah itu perbatasan itu masih banyak melewati hutan, perkampungan yang masih belum banyak penduduknya, perkebunan. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman mau riding sendiri, apalagi ya sendiri, nggak ada temannya, itu mungkin bisa bawa perlengkapan kayak obeng-obeng. Ya itu pasti, itu wajib lah, itu wajib. Takutnya kalau misalkan ada bocor ban atau kempes, nah itu kalau teman-teman di arah yang dari Kalimantan masih Tengah, sepi, masih sepi, agak susah. Karena jalannya juga, medannya juga naik turun, jadi nggak mungkin teman-teman nyari tukang tabal ban gitu. Ya, sekarang kan teman-teman. rata-rata mungkin motor teman-teman tuh sudah tubeless ya, tubeless. Nah itu wajib lah harus bisa nambal tubeless sendiri gitu kan. Kita bawa sih itu, selalu bawa. Sama pompa elektrik, yang kecil itu. Elektrik. Nah itu juga wajib lah, sangat membantu. Mungkin nanti di next video aja kita bahas ya apa aja yang kita bawa, perlengkapan yang kita bawa apa aja. Mungkin nanti jadi bahan untuk konten selanjutnya. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita sharing pengalaman kita touring ke Kalimantan Barat kemarin. Nah kalau teman-teman masih ada yang ditanyakan, nanti boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita coba jawab lagi di video berikutnya. Oke, mungkin kita closing di sini aja. Tadi kita udah servis dan nanti kita langsung balik ke Kuala Pembuangan lagi. Oke deh, cukup ya video kita kali ini ya Bang Sadia. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman. Kemudian kalau teman-teman suka, boleh di like, komen, di share videonya sebanyak-banyaknya. Ya, sampai jumpa di next video. Dadah. Assalamualaikum.